Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Prolog. Park, seorang jurnalis keuangan, diinstruksikan oleh direktur editorialnya untuk meliput pemain besar dari distrik Gangnam. Namun Park tidak yakin bagaimana melakukannya. Pemain besar dari Gangnam bahkan tidak mempertimbangkan untuk bertemu jurnalis seperti Park. Selain itu, Park juga tidak yakin di mana menemukan pemain besar atau bagaimana cara menghubungi orang tersebut. Setelah menghabiskan semua bantuan yang didapatnya dari koneksi pribadinya di sektor keuangan dan bahkan layanan pajak nasional, Park akhirnya menemukan satu orang. Gunho Go. Tuan Go baru saja mengakuisisi gedung Star di Gangnam. Dia juga baru saja pindah ke sebuah rumah di atas tanah seluas 300 pyong lebih dari 10.000 kaki persegi. Dia dulu tinggal di apartemen T di kota Dogok, Gangnam. Park diberitahu bahwa Tuan Go adalah seorang pertapa yang enggan bertemu orang. Park mengira Gunho Go pasti sudah tua karena semua pemain besar di Stock Street di masa lalu adalah orang-orang tua, seperti wanita tua terkenal, Madam Baek, dan Mudfish dari kota Apgujeong. Masuk akal karena membangun kekayaan membutuhkan waktu, bukan? Park, bagaimanapun, kali ini terkejut ketika dia bertemu dengan Tuan Go, seorang pemain besar yang penyendiri dari Gangnam, yang juga dikenal sebagai Raja Uang. Tuan Go berusia 30-an, tampak 10 tahun lebih muda dari Park sendiri. Mungkin dia mewarisi uang dari orang tuanya yang kaya, itulah asumsi awal Park. Namun, Park ingat pernah diberitahu bahwa orang tua Tuan Go dulu tinggal di apartemen kumuh di kota Juan, kota Incheon. Ayahnya menganggur, dan ibunya adalah seorang pengasuh di panti jompo. Pak Go adalah seorang putus sekolah di kota kecil dan akhirnya lulus dari perguruan tinggi cyber. Untuk mengatasi kemiskinan yang diwarisinya dan mencari pekerjaan yang stabil, dia datang ke kota Noryangjin. Pada awalnya, dia mencoba menjadi pegawai pemerintah level 9, namun setelah dia gagal dalam ujian pegawai negeri beberapa kali, dia mulai bekerja di sebuah pabrik plastik yang terletak di kota Hwasong dan kemudian berpindah dari satu pabrik ke pabrik lainnya di kota tersebut. Kota Pocheon, Provinsi Gyeonggi, dan kota Yangju setelahnya, bekerja di jalur produksi. Tuan Go tidak bangun pada suatu hari dan mendapati dirinya kaya, dia tidak bereinkarnasi dalam keluarga kaya dan dia juga tidak menjadi kaya secara ajaib. Kesuksesannya saat ini didasarkan pada usahanya dan keberuntungan yang luar biasa. Park menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Tuan Go. Berapa banyak uang tunai yang Anda miliki saat ini jika Anda tidak keberatan saya bertanya? Park diperkirakan akan menerima puluhan juta dolar. Coba saya lihat, saya tidak yakin tentang jumlah pastinya, tapi mungkin lebih dari 1 miliar dolar. 1 miliar dolar, rahang Park ternganga karena takjub. Saat itu awal musim gugur dengan bunga-bunga kosmos yang bermekaran, terguncang oleh angin di sepanjang jalur pegunungan beraspal. Sebuah sedan tua lusuh berjuang mendaki bukit sambil membawa dua orang pemuda. Knalpotnya mungkin rusak karena mengeluarkan suara yang aneh. Cat pada bemper plastik belakangnya terkelupas. Korea adalah tempat terbaik untuk tinggal. Bahkan jalan menuju lokasi pemancingan semuanya beraspal. Tempat pemancingan ini bukanlah tempat yang terkenal. Sungguh mengejutkan melihat Genesis baru di sini. Benar, apakah itu limusin EQ900? Kedua pemuda itu memarkir Avante lusuh mereka di belakang Genesis. Hei, mobil kita dengan bemper cat yang mengelupas ini terlihat lebih lusuh jika duduk di sebelah Genesis. Ayo kita parkir mobil kita jauh dari sini. Salah satu dari dua pemuda itu membalikkan badan sambil mengeluh, pasti dia orang kaya. Kenapa dia tidak main golf saja? Dia mungkin tidak tahu bahwa ini adalah tempat memancing gratis. Setelah mereka memarkir mobilnya, kedua pemuda itu mengeluarkan pancing dari bagasi. Itu adalah pancing umpan, bukan pancing umpan, seseorang harus bergerak untuk menangkap ikan dengan umpan pancing. Saya lebih suka memancing dengan umpan. Saya tidak perlu menyentuh cacing tanah atau belatung. Tapi kamu harus banyak bergerak, terlalu sibuk menangkap ikan. Memancing dengan umpan benar-benar cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Yah, karena kamu, Gunho dan aku, kami berdua kehilangan pekerjaan, kami akan hidup dalam kelaparan dan kekurangan gizi, serta menderita cuaca dingin. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menambah berat badan.
Saya mendengar bahwa akhir-akhir ini, orang-orang miskin mengalami kenaikan berat badan lebih banyak karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga pola makan mereka. Kalau begitu berat badanku akan bertambah lagi. Lihat, Jong-suk, tempat keberuntungan kita sudah ditempati oleh dua orang tua. Oh sial, itulah gunanya datang ke sini. Ayo kita coba tempat di seberang waduk. Saya tidak suka tempat itu, terlalu banyak cabang bawah air. Kalau begitu, ayo kita coba naik ke sisi jembatan. Kedua lelaki tua yang sedang memancing di tempat itu menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka pasti sudah mendengar pembicaraan itu. Yang satu tampak berusia sekitar pertengahan 40-an, dan pria lainnya tampaknya berusia 60-an. Mereka tampaknya bukan teman atau ayah dan anak. Mereka pasti punya banyak waktu dalam hidup seperti kita karena mereka datang ke sini memancing pada hari kerja, bukan pada akhir pekan. Tuan, apakah Anda menangkap banyak ikan? Pria yang tampaknya berusia 60-an itu menggelengkan kepalanya ke samping sambil tersenyum. Mungkin bukan hari yang produktif untuk memancing. Pria berusia pertengahan 40-an itu kemudian menatap Gun Ho-go dan Jong-suk Park dengan tatapan mengancam. Jong-suk, ayo terus berjalan. Sepertinya kita membuatnya tidak nyaman. Astaga, merekalah yang mengambil tempat keberuntungan kita. Gun Ho terkekeh dan berkata, sebaiknya kita menandai tempat itu dengan nama kita, Gun Ho-go dan Jong-suk Park, untuk menunjukkan bahwa itu disediakan untuk penggunaan eksklusif kita. Diam, jam berapa sekarang? Sekarang jam 20 sampai jam 5. Hampir jam 5, ikannya akan segera mulai menggigit. Pergilah ke sana, aku akan pergi ke sini mengitari pohon kastanya. Tangkap ikan yang cukup besar untuk sup ikan pedas. Gun Ho-go dan Jong-suk Park diberhentikan dari pekerjaan mereka di sebuah pabrik kecil dengan kurang dari 20 karyawan di Pocheon, Provinsi Gyeonggi. Perusahaan kehilangan kontrak dengan vendor, menyebabkan mereka mulai memberhentikan karyawan. Yah, bagaimanapun juga, saya akan berhenti dari pekerjaan itu. Saya belum dibayar dalam 2 bulan sekarang. Setelah perusahaan kembali berdiri, saya akan memastikan bahwa Anda menerima gaji yang belum dibayar dan pesangon. Anda tahu bahwa saya tidak melakukannya dengan baik. Pemilik pabrik memohon kepada Gun Ho-go untuk memahami situasinya. Selama 3 hari terakhir, Gun Ho-go mengunjungi situs pencarian kerja seperti Worknet dan bagian rahasia di surat kabar untuk mencari pekerjaan. Dia merasa tercekik tinggal di sebuah ruangan kecil sepanjang hari. Dia biasa keluar dan bekerja di siang hari. Dia mengeluarkan mobilnya dari tempat parkir di ruang bawah tanah gedung studio kecilnya dan berkeliling. Lalu terlintas dalam pikirannya bahwa dia tidak mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi mengenai gajinya yang belum dibayar. Ketika dia pergi ke kantor tenaga kerja provinsi untuk mengajukannya, dia bertemu dengan Jong-suk Park, rekannya di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk datang memancing bersama ke lokasi pemancingan ini keesokan harinya. Saya melihat gigitannya. Gun Ho-go mencoba menarik ikannya. Tali pancingnya kencang lalu kendor. Efcek, gigitannya langsung terasa. Ikan bas seukuran lengan bawah. Aku melihatnya ketika melompat keluar dari air. Kak, apakah kamu menangkapnya? Itu meledak. Yah, paling tidak kamu mendapat gigitan. Aku tidak mendapat apa-apa. Sekarang hampir matahari terbenam, waktunya makan malam untuk mencari ikan. Mereka akan mulai menggigit. Saat Gun Ho-go dan Jong-suk Park sedang bersenang-senang bermain-main dan berbicara dengan suara keras, para pria berusia pertengahan 40-an dan 60-an itu mulai mengemasi pancing mereka. Kak, sepertinya mereka akan segera berangkat. Ayo kita pindah ke tempat itu. Mari kita tunggu sampai mereka benar-benar mengosongkan tempat itu. Mereka sangat lambat. Tampaknya mereka tidak menangkap apapun, jaring ikan mereka kosong. Hah, limusin Genesis itu milik mereka. Apa? Pria berusia pertengahan 40-an itu duduk di kursi pengemudi dan pria berusia 60-an duduk di kursi belakang. Mereka mungkin seorang CEO dan sopir. Dia terkekeh. Mari kita fokus memancing. Kalau dia cukup kaya untuk punya sopir pribadi, kenapa Genesis? Kenapa Bentley tidak? Tetap fokus. Matahari terbenam dan hari menjadi gelap. Gun Ho-go dan Jong-suk Park terus memancing. Tidak ada orang lain di sekitar, dan hanya suara air yang memenuhi udara. Mereka tidak dapat menangkap sesuatu yang bagus. Gun Ho-go menangkap seekor ikan lele kecil seukuran telapak tangan, namun akhirnya ia melepaskannya.
Hari ini tidak bagus. Keadaan penangkapan ikan tidak bagus. Kamu terdengar cerdas, kawan. Ayo kita minum soju, minuman keras sulingan Korea yang kita bawa, dan kita akhiri saja. Di sini dingin sekali, aku lupa membawa baju lengan panjangku. Gun Hogo dan Jong Suk Park membentangkan tikar piknik di atas rumput. Mereka mengeluarkan ayam panggang dan soju yang mereka siapkan. Minumlah. Untuk merayakan hari keempat pengangguran kita. Kamu tidak bisa meluruskan jari kelingkingmu. Ini, lukanya luar biasa. Aku mendapat luka ini saat bekerja menangani mesin pabrik. Yah, masih menempel. Ada banyak luka bakar. Saya sering terbakar saat menangani mesin cetak injeksi di tempat kerja. Cobalah memakai baju lengan panjang saat bekerja. Calon istrimu tidak akan menganggap luka bakar itu cantik. Menurutmu, tidak terpikir olehku bahwa aku harus menutupi lenganku saat bekerja. Cuacanya terlalu panas untuk mengenakan kemeja lengan panjang saat musim panas. Aku bahkan tidak bisa memakai penutup lengan dari Daiso. Calon istrimu tidak akan bisa, seperti jari yang tertekuk. Haha, siapa yang mau menikah dengan buruh pabrik seperti saya? Saya bahkan bukan buruh pabrik pada umumnya. Saya buruh pabrik yang tidak dibayar dan di PHK. Aku juga, gadis-gadis Korea semuanya penggali emas. Siapa yang mau menikah denganku? Aku tidak punya uang, aku putus sekolah dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi dunia maya, tidak begitu tampan, berperut buncit, dan tua. Apakah Anda ingat Jung Hun dari tim logistik? Kami dulu bekerja di pabrik yang sama. Dia adalah magnet cewek, bukan hanya perempuan di pabrik, tapi dia juga berkencan dengan Mes. Gang dari Departemen Kendali Mutu, dia masih kuliah lulusan. Dia juga berkencan dengan gadis yang bermain piano. Dia adalah putri pemilik restoran prasmanan Korea di seberang pabrik. Belakangan ini, kudengar dia berkencan dengan gadis baru di Departemen Akuntansi. Menurutmu itu normal? Dia penipu. Dia bahkan tidak membayar kembali 300.000 won yang dia pinjam dariku. Bagaimanapun, dia mampu. Terimalah kenyataan itu, kawan. Dia seorang lulusan SMA yang bekerja sebagai sopir truk di sebuah pabrik. Dia adalah sesuatu. Ayo kita hentikan dan minum. Membicarakannya membuatku kehilangan nafsu makan. Minumlah. Ini luar biasa. Minum soju di tepi danau di bawah sinar bulan. Itu membunuhku. Sudah kubilang. Kadang-kadang aku datang ke sini sendirian. Aku akan ikut denganmu kadang-kadang, dan aku akan membawakan soju, kamu membeli ayam panggang. Gun Hogo dan Jong Suk Park melahap ayam panggang, mereka pasti sangat lapar. Setelah makan kaki dan sayap ayam, Gun Hogo bertanya pada Jong Suk Park. Apakah kamu benar-benar sedang mencari pekerjaan? Saya mencari pekerjaan secara online. Ada banyak lowongan pekerjaan, tetapi tidak mudah menemukan perusahaan yang bagus. Kenapa? Apakah kamu khawatir akan memilih perusahaan yang akan segera bangkrut? Itu salah satu hal yang saya pertimbangkan. Saya juga tidak tahan dengan kekuasaan manajemen yang tersandung. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Kami hanyalah pekerja pabrik. Kamu pernah bekerja untuk manajer seperti itu di sebuah perusahaan furnitur. Dan kamu akhirnya bertengkar dengan manajer yang cerewet itu, dan berhenti dari pekerjaan itu. Itu benar. Tapi ini kerugianku. Aku tidak punya keahlian untuk bekerja, aku hanyalah seorang putus sekolah dengan peringkat rendah. Hai kawan, aku mendaftar di Career Center. Aku ingin mempelajari keterampilan kerja yang baru. Saya sudah melakukannya karena begitu saya mulai bekerja, saya tidak punya waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Tapi hal itu menimbulkan masalah lain, saya tidak akan bisa mencari nafkah jika saya tidak bekerja selama saya pergi ke sana, sekolah untuk mempelajari beberapa keterampilan. Direktur Pusat Pembelajaran CAD mengatakan kepada saya bahwa jika Anda mempunyai kemauan untuk belajar, maka Anda bisa melakukannya. Tidak punya waktu hanyalah sebuah alasan. Sialan, dia seharusnya menempatkan dirinya pada posisiku. Ngomong-ngomong soal belajar, kamu dan aku, sebenarnya kita bertemu di sebuah lembaga pendidikan di Noryangjin. Sudah 5 tahun berlalu, aku terkejut saat melihatmu di sana. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan saudara dari lingkungan tempatku dulu tinggal. Aku juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka orang di sebelahku yang sedang makan nasi adalah kamu. Kak, dulu kamu berprestasi dalam belajar, ya. Di Korea,
Kalau kamu tidak bekerja di perusahaan besar atau pemerintahan, kamu tidak dihormati. Sulit juga untuk menikah. Saat itu, aku kehabisan uang setelah berulang kali gagal dalam ujian selama 3 tahun. Persiapan 3 tahun untuk ujian itu adalah hal yang normal. Saya tidak mendapat dukungan finansial untuk terus mengikuti ujian. Seperti yang sudah kalian ketahui, saya bukan bahan yang bagus untuk belajar. Ayah saya yang memaksa saya belajar untuk ujian pegawai negeri, agar saya bisa mendapatkan pekerjaan pemerintahan level 9. Itu sebabnya saya belajar di Noryangjin. Aku sudah mencoba kursus ESL dan lain-lain, tapi aku terlalu bodoh untuk belajar untuk ujian. Bagaimana bisnis restoran ayahmu di Incheon? Tidak terlalu bagus akhir-akhir ini. Jaringan restoran baru dibuka di sebelah restoran ayahku, dan hal ini berdampak serius pada bisnisnya. Begitu aku ingin mencoba ujian itu sekali lagi jika seseorang dapat mendukungku selama 1 tahun aku harus menyerah pada ujianku ketika aku kehabisan uang dan hampir tidak mampu membeli makanan dan membayar sewa, keluarga juga tidak baik-baik saja. Saya hanya tidak mengerti mengapa orang tua sangat menyukai pekerjaan pemerintah level 9. Ini sebenarnya pekerjaan yang bagus. Anda bekerja di kantor yang bagus dengan mengenakan jas. Anda tidak perlu khawatir tidak dibayar. Mereka memberi Anda pensiun pemerintah yang baik. Anda tidak perlu orang tua memberitahu Anda betapa bagusnya pekerjaan itu untuk mengenali manfaatnya. Sulit untuk mendapatkannya. Kamu pasti punya simpanan uang, kan? Nada. Setelah saya meninggalkan Noryangjin, saya bekerja di pabrik daur ulang plastik yang terletak di Hwasong, Provinsi Gyeonggi. Saya bekerja di sana selama 2 tahun, saya menghemat sekitar 10.000 won sekitar $10. Sekitar waktu itu, saya melihat sinar matahari iklan pinjaman dan menanyakannya. Ketika mereka memberitahu saya bahwa selama saya memiliki pekerjaan, mereka akan menyetujui pinjaman tersebut, saya segera mengajukannya. Saya menyerahkan bukti pekerjaan dan dokumen pajak, saya langsung menerima pinjaman itu. Kalau begitu, kamu seharusnya mendapat total 20.000 won. Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu sangat miskin, tinggal di onerum yang kecil? Ini onerumtel, bukan onerum. Onerum atau onerumtel, semuanya sama. Tadinya saya mau beli mobil baru karena mobil lama saya mulai berisik dan sudah terlalu tua. Itu mobil bekas dengan cicilan. Lalu sebelum saya menyadarinya, saya sedang melakukan stok saham. Saya tahu tidak ada orang yang tidak merugi dengan melakukan saham. Dengarkan aku, berinvestasi di saham tentu saja berisiko, tetapi jika Anda memiliki informasi yang benar, Anda dapat menghasilkan uang. Begitulah cara saya memulainya. Haha, dari mana pekerja kerah biru sepertimu mendapatkan informasi seperti itu? Vendor kami adalah perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI. Kami diberitahu bahwa mereka akan mengajukan paten dan stok mereka akan naik, jadi kami semua membeli saham mereka. Begitulah caramu menghabiskan semua uang. Kurang tepat, awalnya stoknya naik. Nilai sahamku saat itu adalah 24.000 won, aku sangat senang. Aku menghasilkan 4.000 won dalam sebulan, aku berinvestasi 20.000 won dan jumlahnya naik menjadi 24.000 won. Wow, dunia terlihat berbeda. Saya menyesali pilihan yang saya buat dalam hidup. Mengapa saya menyia-nyiakan waktu dan masa muda saya dalam mempersiapkan ujian pegawai negeri untuk mendapatkan pekerjaan level 9? Itu bahkan bukan pekerjaan bergaji tinggi. Kemudian, tadinya saya mau jual sahamnya beberapa hari kemudian karena sedang naik. 5 hari kemudian saya buka rekening saham. Ya ampun, nilai sahamnya 18.000. Saya kira akan naik lagi. Seminggu kemudian, turun menjadi 12.000. Kamu kehilangan 8.000. Saya harap, sebuah perusahaan konsultan investasi, bernama Win-Win Fund Investment Club, mengirimi saya SMS. Saya tidak yakin bagaimana mereka mendapatkan nomor saya. Mereka mengatakan saya dapat memulihkan kerugian saya dalam waktu singkat dan mendapatkan keuntungan yang nyata jika saya berinvestasi di saham yang mereka pilih untukku. Apakah kamu percaya itu? Mereka mengirimiku catatan transaksi masa lalu mereka.
Itu menunjukkan bahwa 20.000 telah diinvestasikan dan jumlahnya meningkat menjadi 60.000 won dalam waktu 2 bulan. Mereka mengenakan biaya 2.000 won untuk layanan mereka. Setelah aku membayar biayanya, mereka mengatakan akan memberiku daftar saham mereka langsung memilih. Gelasmu kosong, biarkan aku mengisinya untukmu. Lanjutkan. Jadi saya membayar 2.000 won dan menginvestasikan sisa 10.000 won pada saham yang mereka pilihkan untuk saya. Sahamnya naik turun seperti naik turun. Kamu jadi ketagihan lagi. Jangan biarkan aku memulainya. Aku punya 4.000 won di tangan setelah aku memasukkan 10.000 won seminggu sebelumnya. Seharusnya Anda mengadu ke perusahaan konsultan investasi. Ya. Saat saya mengadu kepada mereka, mereka mengatakan saya harus menjual sahamnya dengan kerugian. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Mereka sangat tidak bertanggung jawab. Ketika saya berdebat dengan mereka, mereka mengatakan bahwa kadang-kadang menjual saham dalam keadaan rugi adalah hal yang wajar dan hal itu terjadi setiap saat. Mereka menertawakan saya dengan mengatakan bahwa orang seperti saya tidak boleh melakukan perdagangan saham. Brengsek. Sisa 4.000 won sudah habis. Saya menggunakannya untuk biaya hidup karena saya belum dibayar selama beberapa waktu setelah saya pindah ke perusahaan lain. Saya hanya memiliki hutang dari pinjaman sinar matahari. Kamu sudah mempelajari pelajaranmu, Jong Suk Park terkekeh. Alangkah baiknya jika itu hanya sebuah pelajaran. Sekarang saya harus membayar bunga pinjaman, dan saya menderita karenanya. Kehidupan 2 tahun di Hwasong tidak menjadi apa-apa, dan yang saya miliki hanyalah hutang. Fiuh, aku merasa tercekik mendengarkan ceritamu, itu adalah uang yang kamu peroleh dengan bekerja keras. Apakah kamu ingat Won Chul? Ibunya memiliki apotek di lingkungan kita. Aku kenal dia. Dia diterima di salah satu universitas di Seoul. Saya pernah mendengar bahwa Won Chul bekerja di sebuah perusahaan besar setelah dia lulus kuliah. Dia menginvestasikan 20.000 won dalam saham dan menghasilkan 100.000 won. Fcek, kawan Won Chul yang paling kaya di lingkungan sekitar. Keberuntungan juga berpihak padanya. Tuhan ada di pihak orang kaya, bukan kita sama sekali. Sial, ayo kita minum. Keduanya meminum soju di bawah sinar bulan sambil mengeluarkan suara menyeruput. Sepertinya mereka meminum setiap tetes minuman keras. Gunho bangun sekitar jam 10 pagi. Dia benar-benar malas karena dia tidak pergi bekerja. Haruskah aku sarapan? Atau tidak? Onerumtel tempat dia tinggal menyediakan nasi gratis di rice cooker yang terletak di ruang cuci. Nasi selalu tersedia, pemilik bersiap untuk penghuni di Onerumtel. Ada microwave juga, di ruangan yang sama. Jika ada kompor tanam di ruang cuci, saya pasti bisa memasak lo mein. Menjilat bibirnya memikirkan lo mein, Gunho membuka kulkas di kamarnya. Setiap ruangan di Onerumtel memiliki kulkas kecil yang lebih pendek dari meja. Apakah aku punya sesuatu untuk dimakan? Gunho mengeluarkan sebotol air dari lemari es dan meneguk airnya. Dia selanjutnya mencari di lemari es. Ada soju, buah, sisa acar lobak, dan pai coklat. Aku harus makan. Gunho keluar dari kamarnya dengan mangkuk kosong di tangannya. Dia pergi ke ruang cuci untuk mengambil nasi gratis. Kenapa orang itu masih di sini? Pria di kamar 506 sedang melakukan sesuatu di ruang cuci. Fcek, aku tidak ingin dia melihatku dengan mangkuk kosong di tanganku, itu memalukan. Aku bertemu dengannya dengan mangkuk kosongku kemarin. Gunho menutup pintunya. Ayo kita keluar dan makan sup penghilang rasa sakit. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, Gunho keluar. Dia kemudian masuk ke dalam mobil yang diparkirnya di depan toko pakaian wanita di sekitar Onerumtel. Pemilik toko belum masuk kerja. Jika dia ada di sini dan melihat mobilku yang diparkir, dia pasti akan membentakku. Gunho sering parkir di pinggir jalan karena tempat parkir basement di Onerumtel terlalu kecil dan selalu penuh. Selama Anda bisa mengeluarkan mobil Anda dari jalan sebelum toko buka, tidak ada masalah. Jika tidak, Anda harus bertengkar dengan pemiliknya. Begitu dia duduk di kursi pengemudi, Gunho mengeluarkan catatan dari sakunya. Nomor telepon tertulis di catatan itu adalah nomor perusahaan yang ditemukan Gunho dari Weknet.
Perusahaan itu mempekerjakan pekerja produksi. Apakah itu Dongil Tech? Saya akan mengunjungi perusahaan setelah sarapan. Gunho memasukkan nomor telepon ke smartphone. Ini cara tercepat untuk menghubungi mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menghubungi saya jika saya melamar pekerjaan secara online, terutama untuk pekerjaan yang diposting di Weknet. Dongil Tech, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita menjawab telepon, dia terdengar agak tua. Saya melihat iklan pekerjaan Anda. Saya menelepon untuk melamar posisi pekerja produksi. Apakah Anda memiliki pengalaman kerja di bidang cetakan injeksi? Ya, benar. Sekitar 2 tahun. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, berapa umurmu? Umurku 31. Apakah kamu tahu di mana kami berada? Jika Anda bisa memberitahu saya alamatnya, saya bisa menemukannya menggunakan GPS. Wanita itu memberikan alamatnya. Silakan membawa registrasi penduduk Anda dan resume dengan foto Anda terlampir ketika Anda datang. Anda dapat mengirimkan registrasi penduduk Anda setelah pekerjaan Anda dikonfirmasi. Bolehkah aku datang hari ini? Datanglah jam 3 sore. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Gunho merasa lebih baik. Pabrik-pabrik kecil dengan kurang dari 30 karyawan di pedesaan biasanya mempekerjakan seorang pekerja saat itu juga. Karena kekurangan tenaga kerja, banyak dari mereka bahkan mempekerjakan tenaga kerja asing. Dengan pengalaman kerja dan usia Gunho, mudah untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Orang yang berusia di atas 50 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan karena manajer pabrik tidak mau mempekerjakan orang yang lebih tua dari dirinya. Jika saya mendapat pekerjaan ini, saya akan tetap di sana sampai saya punya cukup uang selama mereka membayar saya tepat waktu. Saya tidak peduli dengan lingkungan kerja atau apapun. Merasa terdorong dan bahagia, Gunho menelepon ke Taman Jongsuk. Hei, kamu lagi ngapain? Kawan, telepon aku nanti. Aku sedang bertengkar dengan ayahku. Gunho dapat mendengar pembicaraan keras melalui smartphone. Oke, Gunho dengan cepat menutup telepon. Jongsuk tampaknya tidak melakukannya dengan baik di rumah, mungkin karena dia bekerja di pabrik. Ayahnya jelas ingin dia mempersiapkan diri untuk ujian kerja pemerintah level 9. Gunho bisa membayangkan ayah Jongsuk menjadi marah dan mengacungkan jarinya ke arah Jongsuk. Faktanya, Jongsuk punya masalah. Dia menyerah dalam ujian meskipun ayahnya sangat bersedia mendukungnya. Apakah Anda yakin bisa lulus ujian jika ada yang mendukung Anda secara finansial? Gunho merasa seperti dia mendengar Jongsuk mengatakan itu. Melihat dirinya di cermin, Gunho melihat seorang pria dengan mata kosong. Pecundang. Dia benar-benar merasa menjadi pecundang. Saya belajar dengan giat selama 3 tahun namun gagal dalam ujian. Saya bekerja keras selama beberapa tahun, namun saya bangkrut. Apa yang salah dengan diri saya? Gunho melihat tangannya yang memegang kemudi. Tangan ini bukan tangan Midas, tapi tangan minus pikiran untuk memotong tangannya dengan kapak terlintas di benaknya. Sial, ayo kita makan sup penghilang rasa sakit iga babi. Gunho menuju ke restoran sup mabuk. Saat itu jam 2 siang lewat sedikit. Gunho tidak lapar sejak dia makan siang. Untuk menampilkan dirinya dengan lebih baik saat wawancara, Gunho kembali ke onerumtelnya dan menyikat giginya. Dia mengganti sepatunya, dia memakai sandal jepit jadi dia menggantinya dengan sepatu kets. Di mana ini? Aku belum pernah mendengar tentang daerah ini. Pabriknya terletak di Yangju, kota Gyeongsin. Gunho berkendara ke barat laut menuju kota Gyeongsin. Kalau aku belok kiri, itu mengarah ke Seoul. Aku tidak seharusnya tinggal di Seoul. Dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Meskipun dia bersekolah di SMA di kota Bucheon, banyak teman SMA-nya yang bekerja di kota besar seperti Incheon dan kota Suwon. Di sisi lain, Gunho terus bergerak lebih jauh ke utara, menjauh dari kota-kota besar tersebut. Persetan dengan hidupku. Sambil mengasihani dirinya sendiri, dia memikirkan bibinya. Dia ingat dia berbicara tentang nasib seseorang saat pertemuan keluarga di hari tahun baru. Ada seorang peramal terkenal di Gangnam, Seoul. Peramal itu berkata bahwa anakku, Jaewong akan mendapat rejeki yang besar selama 20 tahun ke depan. Bibinya membual tentang putranya sambil membicarakan nasib orang. Jaewong adalah sepupunya, 2 tahun lebih muda dari Gunho.
Jae Wong baru saja lulus ujian pegawai negeri yang diperlukan untuk posisi level 9 di Departemen Tenaga Kerja. Seperti yang dikatakan peramal itu, kekayaan besar Jae Wong selama 20 tahun pasti telah dimulai. Bibinya terus membual tentang putranya kepada orang tua Gun Ho. Ayah Gun Ho berkata sambil tersenyum hampa, haha, dia pasti akan segera menjadi pengawas tenaga kerja. Bagaimana dengan Gun Ho? Apa yang kamu lakukan hari ini? Kudengar kamu menyerah pada ujian pegawai negeri dan mulai bekerja. Bibinya tersenyum ketika dia berbicara. Gun Ho merasa seperti dia sedang menertawakannya. Hanya perusahaan kecil tempatku bekerja. Yah, selama mereka dibayar, bekerja di perusahaan kecil tidaklah buruk. Di mana lokasinya? Dulu di Hwasong, Provinsi Gyeonggi, dan sekarang pindah ke Pocheon. Apa sifat bisnis mereka? Mereka memproduksi suku cadang kendaraan bermotor. Suku cadang kendaraan, hebat. Saya terkesan. Banyak pemuda saat ini yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bibinya sombong sementara orang tua Gun Ho merasa kecil, menunduk. Gun Ho ingat bahwa dia diam-diam meninggalkan kamar sebelum bibinya mulai berbicara dengannya lagi. Apakah takdir itu ada? Gun Ho gagal mengingat nama aula filsafat yang disebutkan bibinya beberapa hari yang lalu. Mobilnya masuk ke Yanggu dan tiba di sebuah kota bernama Deokyeong. Dia membeli sebotol air dari toko serba ada di sana. Sial, perjalanannya masih jauh, dan aku harus melangkah lebih jauh. Haruskah aku berhenti di sini dan kembali? Gun Ho berkendara melewati bukit dan melanjutkan perjalanan beberapa saat ke jalan berkelok-kelok di pedesaan. Senang rasanya memiliki navigator GPS. Dikatakan 1,5 km lagi. Anda telah tiba di tujuan. Mengakhiri layanan. Navigator mengakhiri layanan peruteannya. Pabrik itu dikelilingi oleh lahan pertanian. Itu adalah bangunan kumuh berukuran sedang. Seorang wanita keluar dan menyapa Gun Ho sambil tersenyum. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang manajer. Sulit menemukan tempat itu, bukan? Dia sepertinya menyukai kenyataan bahwa Gun Ho adalah seorang pria muda. Karena kamu masih muda, kamu harus bersemangat. Direktur kami akan segera datang, dan kamu akan melakukan wawancara dengannya. Pria yang mengemudikan forklift di tempat kerja memasuki kantor. Dia tampak sombong untuk seorang pengemudi forklift. Tuan Direktur, orang ini ada di sini untuk wawancara. Ternyata pengemudi forklift itu adalah direkturnya. Di perusahaan ini, seorang direktur harus mengemudikan forklift juga. Direktur meminta Gun Ho untuk duduk sementara dia duduk di meja. Biarkan aku melihat lamaranmu. Direktur mengamati dengan cermat resume Gun Ho. Saya melihat Anda memiliki pengalaman kerja dengan cetakan injeksi. Kami menggunakan mesin cetakan injeksi yang besar. Anda juga harus menangani mesin penghancur plastik. Oke, apakah kamu punya SIM kelas 2? Atau kelas 1? Aku punya kelas 1. Di sini, terkadang Anda harus mengemudikan truk seberat 1 ton. Bisakah Anda mengemudi secara manual? Manual saya sudah melakukannya ketika saya masih di militer. Saya bisa melakukannya setelah 1 atau 2 hari latihan. Kami tidak punya asrama perusahaan di sini. Kami punya, tapi kondisinya tidak bagus untuk Anda, sebagian besar digunakan oleh pekerja asing. Karena Anda punya pengalaman kerja cetakan injeksi, kami ingin menawarkan pekerjaan. Anda dapat memutuskannya setelah Anda melihat-lihat lokasi kerja. Direktur memanggil seseorang melalui jendela. Tuan Kim, Tuan Kim. Seorang pria berseragam merah keluar dari kantor kontainer di seberang. Dia tampak seperti berusia 40-an. Orang ini mungkin bergabung dengan kita, jadi tolong ajak dia berkeliling di lokasi kerja. Tuan Kim, pemimpin tim membawa Gun Ho ke dalam pabrik. Suaranya keras, dan Gun Ho bisa mencium bau bahan kimia yang kuat. Apakah normal jika mengeluarkan suara sekeras ini? Tidak, sekarang Anda mendengar suara bising dari mesin penghancur daur ulang plastik. Ada banyak pekerja asing di sini. Benar, kami punya 15 buah. Para pekerja asing di sana segera melihat ke arah Tuan Kim dan Gun Ho. Sebagian besar pekerja asing tampak muda, sementara beberapa pekerja Korea di sana berusia di atas 50 tahun. Kamu bekerja 5 hari seminggu, kan? Pada dasarnya iya, tapi seringkali, kami juga bekerja setiap hari Sabtu. Berapa yang mereka bayar? Bukankah mereka memberitahumu tentang hal itu di kantor? Itu sangat tergantung pada pengalaman kerja yang kamu miliki.
Jadi itu bukan sesuatu yang bisa aku ceritakan padamu, kata Tuan Kim. Dia tampak agak tidak nyaman. Gunho menilai Tuan Kim bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Gunho mengubah topik pembicaraan. Saya diberitahu bahwa Anda memiliki mesin yang besar, tetapi semuanya terlihat kecil. Yang besar ada di lokasinya, B. Orang yang menangani mesin itu keluar dari perusahaan. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda mungkin harus bekerja dengan mesin itu. Saya harap saya bisa mendapat kesempatan untuk belajar banyak dari Anda. Kamu sudah punya pengalaman kerja di mana kamu bekerja. Saya bekerja di Hwasong dan Pocheon. Kamu sering berpindah-pindah. Tuan Kim terdengar agak sarkastik, dan itu membuat Gunho merasa sedikit tersinggung. Gunho merasakan keinginan untuk menghancurkan kepalanya. Tapi Gunho harus bekerja dengan Tuan Kim jika dia memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Sebaiknya dia bergaul dengan Tuan Kim. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih telah mengajakku berkeliling. Itu sangat membantu." Perusahaannya tidak besar, dengan kurang lebih 30 karyawan. Gunho memutuskan untuk bergabung dengan mereka sekarang. Pabrik itu dikelilingi oleh lahan pertanian, dia lebih menyukai suasana ini daripada kota yang sibuk. Apalagi pabrik plastik semuanya sama di mana-mana. Tuan Kim sepertinya bukan orang yang mudah bergaul, tapi minum soju bersama dan memanggilnya kawan sudah cukup. Dalam perjalanan keluar dari pabrik, Gunho bertanya kepada Tuan Kim, karena tidak ada asrama perusahaan, di mana saya bisa mencari tempat tinggal. Area di mana kantor Kota Praja Gwangjeok berada bagus. Jika Anda lebih suka jalan utama, cobalah Kota Deokyeong atau Kota Deokgye. Setelah tur tempat kerja, Gunho kembali ke kantor untuk menemui direktur. Kali ini, sutradara memberinya senyuman lebar, dan berkata, "Apakah Anda bersenang-senang? Seperti yang Anda lihat, kami bukan perusahaan besar tetapi kami memiliki lingkungan kerja yang ramah. Tingkat turnover kami sangat rendah. Dan untuk gaji, Anda akan dibayar 1.800.000 won per bulan. Kami menyediakan makan siang gratis di gedung sementara di sana. Mes, cook menyiapkan makanan setiap hari." Begitu mendengar angka 180, Gunho memulai perhitungannya. Sewa akan dikenakan biaya 30, bensin 20, makan siang gratis, dan saya bisa makan malam di rumah. Yah, dia bisa bertahan hidup, tapi tidak banyak yang tersisa untuk ditabung. Jika Anda bekerja dengan kami selama lebih dari setahun, kami dapat mempertimbangkan untuk menaikkan gaji Anda. Beberapa pekerja asing kami mengambil 300 orang dengan bekerja lembur, shift malam. 300, itu sangat menggoda. Dia tidak lagi mencoba menjadi pegawai pemerintah. Lagi pula dia akan tetap menjadi pekerja kerah biru, lalu, mengapa tidak menghasilkan 300? Tentu saja, ada beberapa hal yang harus dia korbankan. Dia tidak akan bisa menikmati kehidupan setelah bekerja, tidak ada waktu makan malam untuk berkumpul dengan teman-teman, tidak ada lagi pertemuan sesekali untuk pernikahan, pemakaman, atau upacara leluhur seseorang. Setelah 1 tahun bekerja dengan kami, Anda akan dipromosikan, dan kemudian kami juga membayar bahan bakar Anda. Kapan aku bisa mulai? Coba kulihat, hari ini Kamis. Direktur melihat kalender di dinding. Mari kita mulai pada hari Senin. Jika Anda bukan dari daerah ini, Anda perlu beberapa hari untuk mencari tempat tinggal. Oh, saya melihat iklan dalam perjalanan ke tempat kerja pagi ini, itu tentang sewa tanpa uang jaminan di kota Gwangjeok. Anda mungkin ingin memeriksanya. Terima kasih. Jika Anda datang pada hari Senin, harap membawa salinan tanda penduduk Anda dan satu lagi salinan laporan bank Anda. Saya akan melakukan itu. Gunho meninggalkan kantor dengan sopan menyatakan penghargaannya atas kesempatan ini. Dia mendapatkan pekerjaan itu. Saat berada di sana, Gunho memutuskan untuk menjelajahi area sekitar kantor Kota Praja Kota Gwangjeok. Kota Gwangjeok, kota yang saya belum pernah mendengar tentang daerah ini sebelumnya, dan saya akan bekerja di sini. Tiba-tiba ponsel pintarnya berdering. Itu dari lembaga keuangan Capital, pinjaman sinar mataharinya berasal dari mereka. Pembayaran Anda terlambat. Seberapa cepat Anda dapat melakukan pembayaran? Panggilan itu baru saja mematikan momen bahagia Gunho. Oke, saya akan segera mengirimkannya.
Jika Anda tidak melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 5 bulan ini dan rekening Anda masih menunggak, hal itu dapat mempengaruhi kredit Anda. Suara perwakilan ibu kota terdengar seperti malaikat maut. Dia menghela nafas. Gunho sangat menyesal pernah melakukan saham. Menerima panggilan telepon dari perwakilan kapital sungguh mengecewakan. Mereka tidak pernah lupa menelepon untuk meminta bunga yang sudah jatuh tempo. Setelah membayar bunga pinjaman saya dari gaji 180, tidak banyak yang tersisa di tangan saya. Saya mungkin harus bekerja shift malam tambahan seperti pekerja asing itu. Shift malam dibayar 1,5 kali lebih banyak, jadi itulah yang saya harus kulakukan. Aku telah mengacaukan hidupku kali ini. Bayangan pegawai pemerintah yang bekerja di balai kota besar atau kantor daerah terlintas di benak Gunho bersama temannya, Won Chul yang bekerja di sebuah perusahaan besar dengan mengenakan kemeja putih dan dasi. Won Chul menghasilkan 5.000 per tahun, bukan? Wajah Gunho berubah karena frustrasi. Saya sedang dan akan hidup dalam kemiskinan seperti ayah saya. Cek. Gunho sedang menuju ke kota Gwangjeok dengan mobil tuanya yang lusuh, mengeluarkan suara dentingan ketika nama aula filsafat yang dibicarakan bibinya mengenai dia. Benar. Itu aula filsafat Jinyeo. Gunho merasa lebih baik setelah dia berhasil mengingat nama itu. Saya tidak percaya pada takdir tapi saya bisa mencobanya, bukan? Saya bertanya-tanya di mana kesalahan hidup saya. Dan apakah saya akan tetap menjadi pekerja pabrik selama sisa hidup saya? Jika kepala aula filsafat apakah itu bagus, dia pasti punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku tentang hidupku, bukan? Gunho menggelengkan kepalanya. Nah, mereka tidak tahu apa-apa. Kalau mereka tahu, kenapa mereka hanya menjalankan aula filsafat? Gunho memang tidak mempercayai peramal karena dia punya pengalaman buruk dengan mereka. Ketika dia berumur 21 tahun tepat sebelum bergabung dengan militer, dia pergi ke kafe peramal di kota Insa. Apapun yang diberitahukan kepadanya di sana tidak benar dan dia hanya membuang-buang uang untuk membayarnya. Oleh karena itu, ia menganggap mereka semua penipu. Meski begitu, karena semua keributan yang dilakukan bibiku, aku jadi penasaran. Gunho akhirnya sampai di area kantor kota Praja Gwangjeok. Dia tidak menyangka akan melihat toko komersial dan restoran sebanyak ini. Ada rumah sakit, apotek, bank, dan supermarket yang jarang Anda lihat di kota kecil. Beberapa villa baru ada di sana, dia bisa melihat banyak iklan sewa. Beberapa dari mereka tidak memerlukan uang jaminan. Ini baru jam 4, saya akan punya waktu untuk melihat-lihat. Gunho pada awalnya mengunjungi rumah sewaan tanpa persyaratan uang jaminan. Itu tidak datang dengan peralatan dapur. Yang meminta uang sewa 1 bulan untuk uang jaminan menyediakan peralatan dapur yang penting. Gunho menyukainya, kamarnya bersih karena berada di gedung baru. Oh, ini istana jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan di Noryangjin. Onerums di Noryangjin meminta sewa lebih tinggi dan mereka bahkan tidak memiliki jendela, mereka juga berada dalam kondisi yang buruk. Saya tidak punya banyak barang. Saya bisa pindah besok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.